Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang misteri yang tersembunyi di halaman sejarah, seperti tembok Yajuj Majuj dan Raja Zulkarnain? Mari kita pecahkan teka-teki ini bersama-sama. Kami menemukan referensi paling awal yang diketahui tentang Yajuj Majuj. Dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Gog dan Magog, dan Raja Zulkarnain juga dikenal sebagai Dulkanain dalam teks kuno. Kisah-kisah ini penuh intrik dan misteri. Telah memikat pikiran para sejarawan dan arkeolog. Selama berabad-abad mereka menjalani kehidupan mereka sendiri, menjadi bagian dari cerita rakyat budaya dan narasi keagamaan. Kisah Yajuj Majuj, gerombolan perusak yang terperangkap di balik tembok besar. Dan Raja Zulkarnain, penguasa mulia yang membangunnya. Telah ditafsirkan dan ditafsirkan ulang, setiap versi menambahkan lapisan baru ke sejarah. Narasi ini telah membentuk pemahaman kita tentang peradaban kuno, keyakinan dan ketakutan mereka. Tapi dari mana legenda ini berasal? Dan apakah ada kebenaran di baliknya? Kisah-kisah ini telah diturunkan dari generasi ke generasi dan lintas budaya, tapi semuanya berasal dari sumber yang sama. Ini adalah kisah kuno, kisah Yajuj Majuj dan Raja Zulkarnain, sebuah narasi yang berakar kuat pada teks-teks kuno. Al-Quran, kitab suci Islam, adalah salah satu sumber utama narasi ini. Ini merinci kisah Dulkanain, juga dikenal sebagai Raja Zulkarnain, yang merupakan raja yang soleh. Raja ini dikatakan telah berkeliling dunia, menyebarkan perdamaian dan keadilan, dan selama perjalanan inilah dia bertemu Yajuj dan Majuj. Mereka adalah orang-orang yang digambarkan sebagai orang yang brutal dan destruktif, menyebabkan kekacauan dimanapun mereka berkeliaran. Untuk melindungi dunia dari murka mereka, Raja Zulkarnain membangun tembok, menyegel mereka. Namun, narasi ini tidak hanya ada pada Al-Quran. Alkitab juga berbicara tentang Gog dan Magog. Diyakini oleh banyak orang sebagai Yajuj dan Majuj Al-Quran. Dalam kitab, mereka digambarkan sebagai kekuatan penghancur yang akan dilepaskan pada akhir zaman, menyebabkan kekacauan dan kehancuran. Seiring waktu, cerita-cerita ini telah ditafsirkan ulang, dan diadaptasi di berbagai budaya yang berbeda, dengan masing-masing menambahkan rasa uniknya sendiri. Dalam beberapa kebudayaan, Yajuj dan Majuj dipandang sebagai suku barbar. Sementara di narasi lain, mereka digambarkan sebagai makhluk mengerikan. Beberapa penafsiran bahkan melukiskannya sebagai representasi metaforis dari kekacauan dan kehancuran. Raja Zulkarnain juga banyak diartikan dalam penafsiran yang beragam. Dalam beberapa budaya, dia dipandang sebagai sosok heroik yang melawan kekuatan jahat. Sementara di sisi lain, dia adalah penguasa yang bijaksana dan adil yang berupaya membawa perdamaian ke dunia. Berbagai penafsiran ini, masing-masing mempunyai keunikan tersendiri. Semuanya menambah kekayaan dan kompleksitas narasi. Mereka menggambarkan bagaimana cerita dapat berkembang dan beradaptasi, mengambil makna baru ketika mereka melintasi budaya dan periode waktu yang berbeda. Meskipun asal-muasal kisah-kisah ini menarik, pertanyaan sebenarnya masih tetap ada. Apakah ada bukti ilmiah yang mendukungnya? Tembok Yajuj Majuj adalah elemen kunci dari kisah-kisah ini. Tapi apakah itu ada di dunia nyata? Pertanyaan itulah yang membuat penasaran para cendekiawan dan petualang selama berabad-abad. Dinding, seperti yang digambarkan dalam dongeng kuno, kabarnya dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk melindungi kerajaannya dari kekacauan yang disebabkan oleh Yajuj dan Majuj. Teks-teks kuno memberikan gambaran yang jelas tentang struktur besar yang terbuat dari besi dan tembaga. Cukup kuat untuk menahan gempuran suku-suku mitos tersebut. Namun bagaimana hal ini sejalan dengan pemahaman modern kita tentang arsitektur dan ilmu arsitek? Selama bertahun-tahun, berbagai teori telah muncul. Masing-masing mencoba menunjukkan dengan tepat lokasi dan struktur tembok. Ada yang berpendapat bahwa tembok itu terletak di pegunungan Kaukasus. Sebuah teori yang didukung oleh catatan sejarah tentang penghalang yang dibangun untuk mencegah invasi kaum nomaden. Ada pula yang berpendapat bahwa itu mungkin tembok besar Tiongkok, mengingat ukuran dan tujuannya sesuai dengan legenda. Namun, tidak ada bukti arkeologis pasti yang ditemukan untuk mendukung teori ini. Mengkaji deskripsi tembok secara ilmiah menghadirkan tantangan tersendiri. Penggunaan besi dan tembaga dalam proporsi seperti itu untuk konstruksi tampaknya mustahil mengingat pengetahuan kita tentang sifat-sifat bahan ini. Namun, kita harus ingat bahwa kisah-kisah ini berasal dari masa ketika pemahaman material dan teknik sangat berbeda dari kita. Pencarian keberadaan tembok itu penuh dengan keterbatasan.
Luasnya wilayah yang terlibat menjadikannya tugas yang berat. Selain itu, berlalunya waktu mungkin telah menghapus jejak fisik apapun pada tembok tersebut. Namun demikian, tidak adanya bukti konklusif tidak berarti tembok tersebut tidak ada. Sebaliknya, hal ini menggarisbawahi kompleksitas teka-teki sejarah ini. Dinding Yajuj Majuj berfungsi sebagai bukti daya tarik misteri kuno yang abadi. Setiap teori, setiap bukti potensial, menambah lapisan lain pada teka-teki yang menarik ini. Meskipun kita mungkin belum memiliki semua jawabannya saat ini, perjalanan penemuan ini juga sama menariknya. Meskipun bukti mengenai tembok tersebut masih sulit dipahami, pencarian jawabannya terus berlanjut. Raja Zulkarnain adalah tokoh sentral lain dalam kisah-kisah ini, tapi siapa dia sebenarnya? Itu adalah pertanyaan yang membuat penasaran para sejarawan dan cendekiawan selama berabad-abad. Beberapa teori menyatakan bahwa Raja Zulkarnain mungkin terinspirasi oleh tokoh sejarah seperti Alexander Agung atau Cyrus Agung. Pemimpin yang terkenal karena kerajaannya yang luas dan kontribusinya yang signifikan terhadap peradaban. Namun, identitas Raja Zulkarnain bukanlah satu-satunya hal yang membuatnya penting. Dia adalah simbol kepemimpinan dan kebijaksanaan, seorang penguasa yang membangun tembok kokoh untuk melindungi rakyatnya. Kisahnya bergema di berbagai budaya, mencerminkan kualitas seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Orang yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Warisannya terus menginspirasi, mengajarkan kita pentingnya kepemimpinan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk melindungi mereka yang menghormati kita. Meskipun identitas sebenarnya dari Raja Zulkarnain mungkin tidak akan pernah diketahui, kisahnya tetap menjadi simbol kepemimpinan dan kebijaksanaan yang kuat. Tembok Yajuj Majuj dan Raja Zulkarnain tetap menjadi dua misteri paling menarik dalam sejarah. Jadi, mari kita mundur sejenak dan mempertimbangkan apa yang telah kita temukan. Perjalanan kami dimulai dengan asal-usul kisah-kisah ini yang penuh teka-teki, mendalami tradisi kuno dan hukum budaya. Kisah tembok Yajuj Majuj dan Raja Zulkarnain yang tangguh telah diturunkan dari generasi ke generasi. Masing-masing menceritakan kembali menambahkan lapisan lain pada misterinya. Kami kemudian menelusuri pencarian tak kenal lelah untuk menemukan tembok yang sulit dipahami, sebuah pencarian yang telah berlangsung selama berabad-abad dan menua. Tembok ini, yang merupakan simbol pertahanan dan bukti usaha manusia, tetap menjadi teka-teki yang menggoda. Identitas Raja Zulkarnain, sosok yang berkuasa dan bijaksana, adalah satu lagi teka-teki yang terus dipecahkan oleh para sejarawan. Kisah-kisah penuh teka-teki ini terus memikat kita, menyeret kita ke dalam dunia mitos dan legenda. Saat kita terus mengeksplorasi masa lalu, kisah-kisah ini mengingatkan kita akan kekuatan mistis dan pencarian pengetahuan yang tiada henti. Terima kasih telah bergabung dalam petualangan kita. Pastikan berlangganan channel kami untuk video menarik lainnya seputar sejarah, misteri, dan pengetahuan yang menarik. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan bagikan kepada teman-teman Anda. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam video berikutnya.